Kau tak sepenuhnya berani, bukan? Meski seolah percaya, dalam benakmu kerap terlintas keraguan, sebuah getaran samar akan niat pemilikmu yang mungkin tak sepenuhnya jujur pada nasibmu. Awalnya hanya keraguan ringan, namun perlahan semakin kuat. Bayangkan jika suatu hari ia memutuskan untuk mengakhiri hidupmu. Kau sadar betul bahwa tiada seekor pun dari kaummu yang berhasil meloloskan diri dari tempat ini. Maka, meski hari-hari berjalan tanpa ancaman, nalurimu tetap memaksa untuk selalu waspada. Hari berganti, minggu berlalu, hingga tahun pun mengikuti. Kau mulai berpikir bahwa pemilikmu benar-benar mencintaimu, berbeda dengan yang lain. Sebab setiap pagi berlalu tanpa tanda bahaya, keyakinanmu kian mengakar. Namun setelah ribuan hari penuh damai itu, suatu hari tiba-tiba kau dapati dirimu tergeletak di piring makan seseorang, karena kepercayaanmu yang tak tersentuh oleh kenyataan ternyata rapuh. Kehidupan ayam yang merasa aman bagimu adalah metafora dari ilusi aman yang terhanyut oleh kenyataan getir. Seekor ayam yang dibawa ke rumah jagal mungkin merasa dirinya telah dikhianati, walaupun selama ribuan hari ia tak memiliki bukti bahwa bahaya mengintainya. Namun ironisnya, kepercayaannya pada pemilik mencapai puncak justru pada hari ia kehilangan kepalanya. Kau mungkin menganggap diri berbeda, istimewa, bahkan dilindungi. Tapi semua ini bisa jadi delusi belaka. Sekadar rasa aman yang menghalangi kita melihat tanda-tanda bahaya. Bagi ayam tersebut, hari terakhirnya adalah sebuah titik balik. Ribuan hari kenyamanan runtuh hanya oleh satu peristiwa tunggal. Inilah yang dikenal sebagai angsa hitam, kejadian yang begitu tak terduga hingga mengubah perspektif dunia. Sebelum angsa hitam pertama terlihat, orang percaya bahwa angsa hanya berwarna putih. Munculnya angsa hitam menghancurkan keyakinan tersebut. Nassim Nicholas Taleb melalui bukunya The Black Swan, The Impact of the Highly Improbable, menjelaskan betapa rentannya kita terhadap peristiwa semacam ini. Seiring kemajuan teknologi, dunia kita semakin terbuka pada kemungkinan munculnya kejadian tak terduga. Sebagai perbandingan, mari pikirkan berat rata-rata manusia. Dalam komunitas umum, tak seorang pun akan begitu berbeda dari rata-rata hingga secara drastis memengaruhi keseluruhan. Taleb menyebut kondisi ini sebagai mediokristan, dunia di mana segala sesuatunya cenderung rata-rata tanpa anomali ekstrim. Sebaliknya, dalam hal kekayaan, beberapa individu menguasai sebagian besar dari keseluruhan, menciptakan dunia yang disebut ekstremistan. Contoh yang paling jelas adalah para miliarder yang, dengan kekayaan luar biasa, menguasai ekonomi global. Uang tidak terbatas oleh batasan biologis, memungkinkan kesenjangan mencolok ini. Taleb menegaskan bahwa sistem ekonomi modern sangat cocok untuk ekstremistan. Kita hidup di dunia di mana hanya segelintir orang yang meraup kekayaan sangat besar, sedangkan sebagian besar hidup dalam kelangkaan. Konsep ini meluas ke berbagai bidang lain, musik, buku, dan bahkan keberhasilan perusahaan. Taleb menekankan bahwa dalam dunia ekstremistan, kejutan adalah hal biasa dan tak terhindarkan, seringkali mengacaukan perhitungan yang sudah matang. Namun sayangnya, bias kita sendiri membuat kita terlalu percaya diri pada prediksi yang pada akhirnya rapuh. Ada anggapan bahwa kesuksesan adalah buah dari kerja keras belaka. Tetapi dalam kenyataan, bagi setiap Jeff Bezos yang sukses, ada ribuan lainnya yang tak pernah kita dengar. Mereka yang gagal tidak menulis memoir, tidak ada tempat bagi cerita mereka dalam narasi kesuksesan. Padahal belajar dari kegagalan kadang lebih bermanfaat daripada mengupas kisah sukses. Peristiwa 11 September adalah contoh dari angsa hitam. Sesudahnya, langkah-langkah keamanan diberlakukan secara ketat, seakan-akan mampu mencegah terulangnya peristiwa serupa. Tapi langkah-langkah ini bisa memberi ilusi keamanan yang menutupi ketidakpastian. Taleb mengingatkan bahwa hidup kita rentan terhadap peristiwa yang tak terduga. Terkadang, semakin kita mencoba memahami dunia, semakin rapuh kita dibuat oleh keterkaitan teknologi. Contohnya saat Pakistan mencoba memblokir YouTube di negaranya, dampaknya menyebar ke seluruh dunia. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antar negara di era modern, di mana satu kesalahan kecil bisa berakibat luas. Namun, ada keindahan tersembunyi dalam ketidakpastian ini. Kehidupan adalah satu dari 400 triliun kemungkinan. Sebuah angsa hitam positif, hadirnya kita di dunia ini adalah kemustahilan yang menghidupkan. Kita adalah hasil dari angsa hitam itu sendiri. Sebuah keajaiban yang melawan segala probabilitas. Pada akhirnya, yang menguasai ialah mereka yang dapat bertahan dalam keadaan ketidakpastian. Seperti tukang jagal yang diam-diam mengawasi gerak-gerik si ayam,
dunia ini juga tak mengenal belas kasih. Maka Taleb mengingatkan kita, risiko tersembunyi yang tampak kecil justru seringkali membawa ancaman lebih besar daripada ancaman yang nyata. Bencana dan kejutan tak terduga dapat muncul, dan entah itu nasib buruk atau keberuntungan, hidup kita dapat berubah dalam sekejap. Namun, angsa hitam ini bukan hanya tentang malapetaka. Kadang-kadang, hidup kita terputar balik oleh keberuntungan yang sama mustahilnya dengan kesialan. Peristiwa-peristiwa yang tampak tidak mungkin, entah bagaimana, menjelma sebagai berkat tak terduga yang menghampiri. Dalam segudang keajaiban acak, lahirnya kita masing-masing adalah kemungkinan yang begitu tipis, seperti 1 dari 400 triliun. Ada keindahan tersembunyi di balik peluang mustahil ini, seperti angsa hitam di antara angsa putih, kehadiran yang mengubah segalanya. Mungkin kita semua hanyalah angsa hitam yang kita coba hindari selama ini. Tiada yang dapat mengendalikan kedatangan atau kepergian peristiwa-peristiwa yang tak terduga ini. Di balik hitamnya sayap angsa itu tersembunyi nasib, menunggu untuk menyapamu di suatu hari yang tak terduga. Sadar atau tidak, setiap langkah kita menuju ke ujung takdir selalu menghindari, atau mungkin malah mendekati angsa hitam kita sendiri. Hidup ini penuh dengan jebakan kecil yang tersembunyi di balik rutinitas, di balik senyuman orang-orang di sekitar kita, di balik kenyamanan yang kita rangkul seakan-akan takkan pernah lenyap. Ironisnya, pengetahuan kita yang kian maju seringkali justru membuat kita merasa terlindungi. Membuat kita lupa bahwa setiap perisai selalu punya celah. Kita terus menyusun teori, melatih kecerdasan, mengasah keterampilan. Tapi di balik semua itu, sang angsa hitam masih menunggu, menyeringai dalam kegelapan. Dan disitulah letak ironi terbesar dari ketidakpastian. Betapa kita dalam hati yang paling dalam tahu bahwa takdir bisa berubah kapan saja. Namun meski disadari atau diabaikan, kita selalu terjebak dalam keyakinan rapuh bahwa hari esok akan baik-baik saja, bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai rencana. Seperti si ayam yang setiap pagi terbangun, mengira bahwa matahari yang hangat akan selalu ada untuk menyambutnya. Kita juga berpikir bahwa kebahagiaan dan ketenangan adalah milik kita. Hingga suatu saat, tanpa peringatan, tanpa suara, segalanya berubah. Angsa hitam itu datang, memecah ilusi kita, mengingatkan kita akan rapuhnya eksistensi. Tapi di balik bayang hitamnya, angsa itu juga mengajarkan kita sebuah pelajaran bersubah, hidup tidak selalu dapat ditebak, dan disitulah masa sejati dari keberanian.